Mari kita berdoa. Tuhan, inilah setiap kami sungguh rindu menjadi bagian daripada rekan sekerja Tuhan, di mana kami boleh melayani Tuhan, di mana kami boleh ikut memuliakan nama-Mu dalam setiap hal yang kami kerjakan. Dan sungguh Tuhan, kami memohon agar Tuhan terus membentuk hidup kami, agar makin hari kami makin serupa dengan Tuhan. Dan pada kesempatan malam ini, kami pun akan kembali belajar firman Tuhan. Kami sungguh memohon pertolongan daripada Tuhan yang memampukan kami untuk bisa mengerti, memahami akan kebenaran firman Tuhan. Dan bukan cuma itu Tuhan, tapi semakin meneguhkan iman kami di dalam Tuhan dan membuat kami semakin kagum hormat akan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami sungguh menyerahkan untuk kelas pembinaan malam ini ke dalam tangan Tuhan. Berkuasalah atas setiap kami, pimpinlah setiap kami agar kami bisa menikmati apa yang kami pelajari pada malam hari ini. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan sama-sama melanjutkan untuk pembahasan kita, yaitu mengenai panggilan, ya. Tetap mengenai doktrin keselamatan, tapi kali ini adalah mengenai panggilan atau calling dan kelahiran baru. Kelahiran kembali, lahir baru atau regenerasi, begitu ya. Kita akan sama-sama belajar mengenai ini, panggilan dan regenerasi. Nah, ketika kita membicarakan mengenai dua hal ini, maka biasanya itu ada orang yang berpendapat bahwa panggilan itu mendahului kelahiran kembali. Tapi ada juga orang yang berpendapat bahwa kelahiran itu mendahului panggilan. Jadi ada dua. Ada yang bilang pokoknya panggilan dulu. Udah ada panggilan baru bisa lahir kembali, baru bisa lahir baru. Kalau nggak dipanggil ya nggak bisa lahir baru. Tapi di sisi lain ada juga yang berpendapat nggak bisa begitu, harus lahir baru dulu, baru bisa panggilan. Nah, hal ini sudah dibahas 2 minggu lalu oleh Musa di dalam Ordo Salutis. Ya, kita udah sama-sama tahu bahwa memang lahir baru terlebih dahulu, barulah panggilan. Orang yang mati rohani bagaimana bisa mendengar, istilahnya begitu ya. Nah, hari ini kita akan lihat itu apa sih panggilan itu. Panggilan itu apa ya? Nah, panggilan itu yang pasti poin yang utama dari panggilan. Ini prinsip utamanya yang harus kita paham, yang harus kita tahu bahwa Allah Tritunggal itu sebagai inisiator dan pembuat perjanjian. Jadi panggilan ini itu adalah asalnya itu dari Allah. Panggilan ini pertama-tama merupakan karya dari Allah. Ya. Dan kalau misalnya di bukunya Louis Berkhof dikatakan begini, pertama-tama panggilan ini merupakan karya Allah Bapa. Akan tetapi Bapa mengerjakan segala sesuatu melalui anak. Karena itu panggilan juga merupakan karya anak. Dan pada gilirannya Kristus, Allah anak ini memanggil melalui firman-Nya dan Roh Kudus. Jadi betul-betul bahwa ada Allah Tritunggal. Inisiatif, karya, pembuat perjanjian itu adalah Allah Tritunggal. Yang memanggil itu adalah Allah Tritunggal. Kita akan sama-sama lihat di dalam 1 Korintus 1 ayat 9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Ya, ini ayat firman Tuhan yang menunjukkan bahwa memang Allah yang memang inisiator, Allah yang awal mulanya memanggil setiap kita, memberikan panggilan, itu adalah Allah, bukan karya manusia tapi adalah Allah. Nah, kemudian kita akan lihat ada dua panggilan gitu ya, panggilan eksternal dan panggilan internal. Nah, kita akan sama-sama lihat apa sih panggilan eksternal. Nah, panggilan eksternal ini itu tercakup pada tawaran keselamatan dalam Kristus. Panggilan eksternal itu adalah tercakup pada tawaran keselamatan dalam Kristus.
Buat siapa? Buat orang berdosa. Bagi orang berdosa, bersamaan dengan panggilan yang tulus untuk menerima Kristus melalui iman. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memperoleh pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Jadi yang disebut panggilan eksternal itu adalah tawaran keselamatan di dalam Kristus. Cuma di dalam Kristus. Buat orang berdosa. Bersamaan dengan panggilan yang tulus untuk menerima Kristus melalui iman. Tujuannya untuk memperoleh pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Jadi ada janji pengampunan dan ada janji keselamatan yang diberikan. Bukan karena kekuatan manusia, tetapi oleh kekuatan anugerah Allah. Nah, itu yang merupakan pengertian daripada panggilan eksternal. Nah, maksud dari dan tujuan dari panggilan eksternal ini itu adalah untuk menyatakan belas kasihan Allah di dalam konteks anugerah. Jadi tujuan, maksud dari panggilan eksternal ini itu adalah untuk menyatakan belas kasihan Allah di dalam konteks anugerah. Itu sebabnya kalau misalnya ada di salah satu catatan, ini catatan dari dosen saya, itu dari diktat mata kuliah soteriologi, dia mengatakan begini. Karena kita tahu bahwa panggilan eksternal ini merupakan suatu bentuk untuk menyatakan belas kasihan Allah dalam konteksnya anugerah Allah, maka setiap penginjilan yang dilakukan oleh kita itu fondasinya adalah pada anugerah Allah, bukan kehendak manusia. Jadi poin pentingnya adalah kalau kita tahu bahwa panggilan ini adalah karya Allah dan tujuannya adalah untuk menyatakan belas kasihan Allah di dalam konteks anugerah Allah, maka setiap penginjilan yang kita lakukan itu fondasinya, dasarnya itu adalah pada anugerah Allah, bukan pada kehendak manusia. Ya. Nah, itu sebabnya kalau kita menginjili katanya ya, kalau kita menginjili itu jangan ada yang namanya nakut-nakutin, terima ya, nggak terima masuk neraka loh. Ya, maksudnya jangan sampai membuat takut begitu. Walaupun kenyataannya bahwa memang kalau orang yang nggak terima ya pasti masuk neraka, itu kenyataannya. Itu kenyataannya. Tapi dikatakan kalau mau softnya gitu ya, jangan penginjilan itu jangan untuk menakuti, jangan untuk menekan atau menipu. Bukan ada banyak sih, ada juga beberapa yang kadang-kala memakai kata penginjilan, tapi ternyata niatnya bukan menginjili. Itu ada ya. Tapi di sini mah nggak ada. Ini mah oke. Nah, jadi ini maksudnya tujuan dari panggilan eksternal ini untuk menyatakan belas kasihan Allah. Ini yang harus kita pahami. Lalu apa sih ciri dari panggilan eksternal ini? Panggilan eksternal ini bersifat umum dan universal. Nah, jadi panggilan eksternal ini datang kepada manusia yang kepadanya Injil itu diberitakan. Tanpa terkecuali. Bersifat umum, universal, kepada setiap orang, tanpa terkecuali. Panggilan itu diberikan kepada orang-orang yang adil maupun nggak adil. Orang pilihan maupun orang yang terbuang, begitu ya. Jadi, karena sifatnya umum dan universal, maka tidak ada seorang pun yang dapat menunjuk yang mana orang pilihan. Ini ciri khas dari panggilan eksternal. Umum, universal, bagi setiap orang, untuk setiap orang. Berita Injil itu diberitakan untuk setiap orang, kepada siapapun. Dan kita tidak tahu. Oleh karena itu sebenarnya kita tidak tahu yang mana sih yang orang pilihan, mana yang enggak. Karena ini untuk umum. Di dalam Markus 16 ayat 15-16 dikatakan begini. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kepada murid-muridnya, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah. Pergilah ke seluruh dunia.
beritakan Injil kepada segala makhluk, kepada setiap orang tanpa terkecuali, kepada siapapun. Jangan pandang sukunya, jangan pandang rasnya. Kita nggak tahu ini orang benar atau orang nggak benar. Kita nggak tahu ini orang pilihan ataupun orang yang bukan pilihan. Kita tidak tahu itu bagaimana, tapi tugas kita adalah, ini ciri dari panggilan eksternal. Tugas kita adalah menyampaikan, memberitakan kepada setiap orang. Kuncinya, siapa yang percaya akan diselamatkan. Yang nggak percaya akan dihukum. Nah, panggilan eksternal ini juga merupakan suatu panggilan yang sungguh-sungguh serius. Atau dikatakan dalam iman yang baik, bona fide, begitu ya. Ini merupakan panggilan yang serius, bukan suatu undangan yang dilengkapi dengan harapan bahwa supaya nggak diterima. Udahlah, nggak usah diterima, nggak apa-apa kok. Bukan begitu. Tapi ciri khas dari panggilan eksternal ini adalah dalam iman yang baik, bona fide adalah Allah sungguh-sungguh menghendaki orang yang berdosa menerima Kristus dengan iman. Tawaran ini mengungkapkan belas kasihan Allah kepada manusia yang berdosa. Tidak ada harapan supaya tidak diterima, tidak. Pokoknya punya iman yang baik. Pokoknya sungguh-sungguh serius. Pokoknya ada suatu keinginan supaya orang berdosa itu bisa menerima Kristus di dalam atau dengan iman. Bilangan 23 ayat 19. Ini menjadi ayatnya begitu ya. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Ini menunjukkan, panggilan eksternal ini menunjukkan bahwa janji Allah itu adalah setia, janji Allah pasti ditepati, dan Allah sungguh-sungguh menghendaki orang berdosa itu menerima Kristus dengan iman. Mengungkapkan bagaimana Allah itu memiliki belas kasihan kepada manusia yang berdosa. Ini merupakan ciri khas dari panggilan eksternal. Nah, itu adalah panggilan eksternal. Kemudian kita akan lihat panggilan internal. Panggilan internal, atau kalau misalnya di dalam tulis gitu ya, tulip di bukunya Tulip, Calvin punya tulisan, itu Calvin punya pemahaman, punya pandangan itu, Tulip, itu adalah anugerah yang tidak dapat ditolak. Panggilan internal atau panggilan efektif gitu ya. Kalau di dalam bukunya, di dalam Tulip itu anugerah yang tidak dapat ditolak. Panggilan internal ini adalah panggilan dalam hati yang terjadi di dalam diri orang dewasa dan selalu memakai perantara pemberitaan firman Tuhan. Panggilan ini itu di dalam hati, terjadi dalam diri orang dewasa, dan selalu memakai perantara pemberitaan firman Tuhan. Panggilan itu oleh firman, diberikan untuk menyelamatkan oleh karya Roh Kudus. Jadi memang ini adalah panggilan yang efektif. Jadi orang yang dengar, itu pasti sudah langsung tahu. Tidak bisa ditolak. Tidak bisa digagalkan. Pasti diterima. Karena namanya panggilan internal, panggilan efektif. Nah, panggilan ini berkuasa. Suatu panggilan yang akhirnya sampai pada sasaran, yaitu keselamatan. Saya akan bacakan di dalam Kisah Para Rasul 13, ayat 48. Kisah 13, ayat 48. Mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Panggilan internal ini panggilan yang berkuasa. Panggilan yang akhirnya menuju pada sasaran, yaitu keselamatan. Kalau eksternal itu kan untuk semua orang. Kita nggak tahu itu pilihan atau nggak pilihan. Tapi internal ini adalah panggilan yang efektif, pasti sasarannya yaitu keselamatan. Dan panggilan ini itu tidak dapat berubah, tidak dapat dihindari. Tidak bisa dihindari. Tidak bisa dirubah. Di dalam Roma 11 ayat 29 dikatakan begini. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilan. Tidak akan pernah berubah, tidak dapat dihindari.
itu adalah panggilan internal. Apa sih yang menjadi ciri khas panggilan internal? Nah, panggilan internal ini bekerja melalui bisikan dalam hati yang sangat lembut, ditambah dengan kekuatan kuasa Roh Kudus. Jadi Roh Allah bekerja melalui pemberitaan firman Tuhan, melalui cara yang lembut, bisikan hati yang halus, itu memungkinkan bisikan hati yang halus itu menjadi efektif, sehingga manusia mau mendengarkan suara Tuhan. Bekerja melalui bisikan dalam hati. Bukan cuma bisikan dalam hati, tapi ada kekuatan kuasa Roh Kudus, ya, yang memungkinkan bisikan itu menjadi efektif, sehingga kita bisa mendengarkan dan mau mendengarkan suara Tuhan. Nah, panggilan internal ini bekerja dalam kehidupan sadar manusia. Jadi panggilan ini menggerakkan pemahaman manusia yang mempengaruhi kehendak manusia secara efektif, sehingga orang berdosa itu berbalik kepada Allah. Sehingga orang berdosa itu berbalik kepada Allah, ya. Jadi panggilan ini, panggilan internal ini, panggilan efektif ini menggerakkan pemahaman manusia. Yang pada akhirnya setelah pemahamannya ini digerakkan, maka mempengaruhi kehendaknya. Sehingga orang yang berdosa itu berbalik kepada Allah. Nah, panggilan internal ini bersifat teologis, yaitu memanggil manusia untuk menuju satu tujuan yang pasti. Panggilan ini ditujukan untuk satu persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus. Juga untuk mewarisi berkat-berkat, mendapatkan kebebasan, menuju pada kedamaian, kesucian, pengharapan, hidup yang kekal, dan pada akhirnya adalah untuk pada kemuliaan Allah. Jadi inilah yang menjadi ciri khas dari panggilan internal. Bekerja melalui bisikan dalam hati, ditambah dengan kekuatan kuasa Roh Kudus, lalu dia bekerja di dalam kehidupan sadar manusia, dan ditujukan untuk satu persekutuan dengan Yesus. Ada sifat teologis, panggilan internal ini bersifat teologis, memanggil kita menuju satu tujuan yang pasti, persekutuan di dalam Kristus Yesus. Panggilan Injil di dalam keselamatan itu melibatkan pikiran, perasaan, dan kemauan manusia. Intelek kita, emosi kita, keinginan kita itu dilibatkan. Jadi ini semua kalau mau dibilang itu holistik ya, seluruhnya itu dilibatkan. Bukan cuma soal perasaan aja, tidak. Panggilan ini tidak bicara hanya soal perasaan. Panggilan ini tidak hanya bicara hanya soal di otak, di pikiran, tapi melibatkan semuanya. Pikiran, perasaan, dan kemauan kita. Nah, sekarang kita akan masuk di dalam kelahiran baru. Ungkapan kelahiran baru atau dilahirkan kembali, lahir baru, regenerasi, dan ide tentang lahir baru ini, itu terdapat di seluruh perjanjian baru. Jadi di seluruh perjanjian baru kita bisa melihat bagaimana ungkapan mengenai lahir baru, atau regenerasi, atau dilahirkan kembali itu ada. Petrus aja di dalam 1 Petrus 1 ayat 3, itu menuliskan bagaimana katanya dirinya itu dilahirkan kembali di dalam anugerah Allah yang besar. 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi Petrus ini mengatakan bahwa kita itu dilahirkan kembali oleh anugerah Allah yang besar. Dia juga mengatakan di dalam pasal 1 ayat 22 dan 23 bahwa mengenai kelahiran kembali itu bukan dari benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana. Lalu Paulus itu juga di dalam Roma 6 itu juga mengatakan bahwa orang Kristen sebagai orang yang mati bersama dengan Kristus kemudian bangkit ke dalam hidup yang baru. Kemudian Paulus juga mengatakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, orang yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru.
Begitu juga yang dia tuliskan di dalam Galatia 6 ayat 15. Jadi ide mengenai kelahiran baru ini, ungkapan mengenai kelahiran baru ini, regenerasi ini, itu terdapat hampir di seluruh perjanjian baru. Dan memang kalau bicara tentang regenerasi, tentang kelahiran kembali gitu ya, dilahir barukan, itu memang bukan sesuatu yang asing bagi orang-orang zaman itu. Orang-orang di zaman itu memang mengerti, memang paham sekali akan ide ini. Kalau misalnya ada bagi orang Yahudi, kalau misalnya ada orang lain yang di luar Yahudi gitu ya, non Yahudi itu mau masuk menjadi Yahudi, dia diterima di dalam keyahudian, orang itu dianggap sebagai orang yang dilahirkan kembali. Jadi kalau orang non Yahudi mau masuk ke agama Yahudi gitu ya, mau masuk menjadi Yahudi, itu dianggap, maka orang itu dianggap lahir baru. Bahkan orang Yunani yang juga menyembah dewa-dewa, itu juga percaya bahwa kalau penyembah berhala itu, kalau orang itu memiliki atau mendapatkan persatuan mistis antara dewa dengan dirinya, maka orang itu dikatakan lahir kedua kali atau lahir baru. Jadi memang dunia kuno saat itu mengenal dengan baik segala hal tentang dilahirkan kembali, kelahiran kembali gitu ya, lahir baru, itu mereka paham benar. Bahkan mereka dikatakan sangat merindukannya dan mencarinya kemana-mana. Itu sebabnya kalau di dalam Yohanes 3, percakapan Yesus dengan Nikodemus, Yesus juga mengatakan tentang dilahirkan kembali begitu ya. Itu Yohanes 3 ayat 3, Yesus mengatakan begini. Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Jadi ini hal yang umum, hal yang biasa, bukan sesuatu yang asing buat orang-orang zaman itu. Nah, kata regenerasi sendiri, regenerasinya gitu ya, itu hanya terdapat di dalam Matius 19 ayat 28 dan Titus 3 ayat 5. Jadi cuma ada dua, regenerasi, paling genesia gitu ya. Itu artinya dunia baru atau ciptaan baru. Itu cuma ada di dalam Matius 19 ayat 28 dan Titus 3 ayat 5. Nah, Titus 3 ayat 5 itu menunjuk kepada awal mula hidup yang baru bagi orang Kristen secara individual. Bagaimana memulai hidup yang baru. Itu yang Titus 3 ayat 5. Itu sebabnya saya cuma mencantumkan di dalam slide ini Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi kalau misalnya nanti Bapak Ibu misalnya di rumah ada Alkitab bahasa Inggris, atau misalnya punya aplikasi yang ada Alkitab terjemahan bahasa Inggris, nanti cari Matius 19 ayat 28 dan Titus 3 ayat 5. Di sana mereka tulis regeneration. Ya. Yunaninya paling genesia. Jadi cuma ada dua. Namun, kalau ngomongin secara umum tentang lahir baru, kelahiran baru, itu bukan cuma kata paling genesia yang dipakai. Bukan cuma kata regeneration yang dipakai. Tapi ada kata lain yang dipakai. Yohanes 3 ayat 3 itu tadi yang tadi saya baca itu memakai kata genau. Genau anoten, dilahirkan kembali, yang artinya memperanakan kembali, mengandung atau melahirkan. Jadi ada kata lain yang memang dipakai untuk menunjukkan kelahiran kembali atau lahir baru. Genau, anagenau, apokoue, ya, terus ada juga ketiso, kainekisis, itu ada kata-kata yang memang dipakai untuk menunjukkan adanya lahir baru atau ciptaan baru. Kalau di 2 Korintus 5 ayat 17, ya jadi siapa yang ada di dalam Kristus ada ciptaan baru, dia pakai kainekisis gitu ya. Nah, itu kata yang memang dipakai
di dalam PB. Nah, sekarang kita akan melihat apa sebenarnya pandangan-pandangan atau apa saja pandangan-pandangan yang ada mengenai kelahiran kembali, tapi yang menyimpang. Karena di dalam dunia teologi, termasuk di dalam zaman ini, itu ada beberapa pandangan yang ternyata menyimpang mengenai kelahiran kembali, mengenai regenerasi. Itu ada yang menyimpang. Misalnya apa? Misalnya pandangan dari kaum Pelagian. Mereka mengatakan kelahiran kembali itu hanya sekedar tercakup pada reformasi moral. Jadi kelahiran kembali itu cuma reformasi moral aja, bukan keseluruhan. Ya, jadi mereka mengatakan begini, manusia yang sebelumnya memilih untuk melanggar hukum, sekarang memilih untuk hidup dalam ketaatan kepada hukum. Jadi dia lahir kembali. Cuma secara moral. Dari nggak taat, dari yang melanggar, sekarang taat. Jadi cuma moralnya yang direformasi. Padahal kelahiran kembali bukan hanya berbicara mengenai reformasi moral. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa kelahiran kembali itu didapatkan melalui baptisan. Ini kebanyakan Roma Katolik ya, ini Roma Katolik yang memiliki pemahaman begini. Kelahiran baru itu bukan hanya mencakup pembaharuan spiritual, tapi juga pembenaran atau pengampunan dosa. Dan dijadikan efektif melalui baptisan. Kalau misalnya belum dibaptis, berarti belum efektif. Nggak bisa itu. Pokoknya hanya melalui baptisan. Kelahiran kembali itu diakui melalui baptisan, melalui sakramen baptisan. Itu menurut Roma Katolik. Padahal kita sama-sama tahu bahwa baptisan itu adalah tanda pengakuan. Pengakuan iman percaya kita kepada Tuhan di hadapan jemaat. Bahwa kita memang mengaku percaya kepada Tuhan. Bahwa iman kita hanya kepada Yesus Kristus. Tapi kalau di Roma Katolik enggak. Pokoknya yang disebut lahir baru itu adalah melalui baptisan. Kemudian ada juga yang mengatakan kelahiran kembali merupakan pilihan manusia. Ini merupakan pandangan dari Armenian. Kelahiran kembali itu bukan eksklusif pekerjaan Tuhan. Jadi bukan pekerjaan Tuhan satu-satunya, bukan monergistik, bukan pekerjaan Allah. Tapi ada pekerjaan manusia. Kelahiran kembali itu merupakan buah dari pilihan manusia untuk bekerja sama dengan pengaruh ilahi. Pokoknya kelahiran kembali itu bukan pekerjaan Allah. Nggak bisa cuma satu-satunya Allah. Ada campur tangan manusia. Itu menurut Armenia. Kelahiran kembali merupakan pilihan manusia. Manusia bisa pilih. Itu sebabnya manusia bisa pilih untuk dilahir barukan atau nggak mau terima lahir baru. Itu sebabnya manusia bisa pilih mau percaya Yesus atau nggak mau percaya Yesus. Nah, ini adalah pandangan yang menyimpang tentang kelahiran kembali. Sebenarnya apa sih kelahiran kembali? Lahir baru atau kelahiran kembali, regenerasi, itu adalah tindakan Allah. Tindakan Allah di mana prinsip-prinsip hidup yang baru ditanamkan pada diri manusia dan sikap hati manusia dikuduskan. Ini bahasanya Louis Berkhof, buku Teologi Sistematika. Tindakan Allah di mana prinsip-prinsip hidup yang baru ditanamkan pada diri manusia dan sikap hati manusia dikuduskan. Kalau misalnya dalam bahasa sederhananya begini, kelahiran kembali atau lahir baru, regenerasi itu adalah manusia yang awalnya mati secara rohani, sekarang hidup secara rohani. Dilahir barukan. Kelahiran kembali. Bukan lahir lagi, masuk ke perut ibu, bukan. Tapi manusia yang tadinya mati secara rohani, keadaan manusia yang mati secara rohani, itu akhirnya bisa hidup secara rohani. Mati menjadi hidup secara rohani.
Oleh karena siapa? Oleh karena tindakan Allah. Bukan karena tindakan manusia, bukan. Oleh karena tindakan Allah. Ya. Kelahiran kembali itu merupakan karya kreatif Allah. Cuma karya kreatif Allah. Suatu karya di mana manusia sepenuhnya pasif. Kalau misalnya ngomongin soal dilahirkan begitu ya, itu dilahirkan, itu pasif. Jadi betul-betul kelahiran kembali itu merupakan karyanya Allah, monergistik. Cuma satu pihak yang bekerja, cuma Allah yang bekerja. Manusia itu pasif, manusia nggak bekerja, dan tidak ada kerjasama dari manusia sama sekali. Jangan pernah berpikir bahwa lahir baru itu ada campur tangan saya. Oh, saya manusia, ada juga. Kalau saya nggak mau terima, berarti nggak bisa. Oh, nggak bisa. No, nggak bisa. Sepenuhnya itu adalah karya kreatif dari Allah. Manusia pasif, manusia tidak ada kerjasama, sepenuhnya Allah yang berinisiatif, sepenuhnya Allah yang berkarya. Sehingga dari sini, kita bisa lihat bahwa keselamatan itu sepenuhnya datang dari Allah dan keselamatan merupakan anugerah Allah. Itu sebabnya kita selalu mengatakan keselamatan itu adalah anugerah. Anugerah dari Allah. Suatu hal yang tidak layak kita terima, tapi Tuhan berikan kepada kita. Karis, suatu hal yang tidak layak buat kita, tapi Tuhan kasih buat kita. Karena apa? Karena ini cuma Allah yang aktif. Karena ini cuma Allah yang bekerja. Karena ini merupakan karyanya Allah. Pribadinya Allah sendiri. Manusia tidak ikut campur, manusia tidak bisa ikut campur, manusia tidak bisa ikut kerjasama, tidak ada kerjasama dari manusia, dan manusia sepenuhnya pasif. Nah, karya kreatif Allah ini itu menghasilkan hidup yang baru. Hidup yang baru di dalam kaitan di mana manusia dihidupkan oleh Kristus, mendapatkan jaminan kehidupan dari kematian, dapat disebut sebagai ciptaan baru, Efesus 2 ayat 10. Saya akan bacakan Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi orang yang sudah lahir baru, itu pasti punya hidup yang baru. Karena hidupnya itu, karena dia sekarang dihidupkan oleh Kristus. Mati rohani menjadi hidup secara rohani. Ya, ini yang memang prinsip dasar daripada kelahiran kembali. Karya kreatif dari Allah yang menghasilkan hidup yang baru. Sekarang mengapa perlu dilahirkan kembali? Kenapa sih kita harus lahir baru? Kenapa sih penting bagi setiap orang Kristen untuk dilahirkan baru? Kenapa setiap orang perlu lahir baru? Perlu regenerasi. Perlu dilahirkan kembali. Ini saya kutip dari bukunya John Piper. Ya, hidup selamanya bukunya itu ada di perpustakaan, nanti bisa kalau Bapak Ibu yang berminat bisa dipinjam di perpustakaan. Ada 10 yang dia tulis. Ada 10 alasan kenapa kita semua perlu untuk dilahirkan kembali. Yang pertama adalah tanpa kelahiran baru, kita sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosa kita. Tanpa kelahiran baru, kita sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosa kita. Efesus 2, ayat 1 dan 2. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya, karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Kalau kita nggak dilahirkan baru, kalau kita nggak dilahir barukan, kita itu udah mati rohani. Orang yang mati rohani nggak akan mampu
untuk bisa mendengar suara Allah. Orang yang mati rohani nggak akan mampu untuk bisa mendengarkan firman Allah. Orang yang mati rohani nggak akan mampu untuk percaya kepada Allah. Jadi itu penting kita lahir baru supaya apa? Supaya kita hidup. Bukan lagi mati, tapi kita hidup. Dari orang mati, karena dosa, karena pelanggaran kita bisa hidup. Lalu kemudian, yang kedua, menurut John Piper, tanpa kelahiran baru, kita pada dasarnya adalah orang-orang yang harus dimurkai. Efesus 2 ayat 3. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Kita ini orang-orang yang harus dimurkai karena dosa kita, karena pelanggaran kita. Hukum dosa adalah maut. Tanpa kelahiran baru, kita adalah orang-orang yang harus dimurkai. Tanpa kelahiran baru, kita menyukai kegelapan dan membenci terang. Tanpa kelahiran baru, kita menyukai kegelapan dan membenci terang. Yohanes 3 ayat 19-20. Dan inilah hukuman itu. Terang itu telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Kita itu cuma suka akan kegelapan, kita benci terang, kalau kita tidak dilahirkan kembali. Lalu John Piper juga mengatakan tanpa kelahiran baru, hati kita keras seperti batu. Tanpa kelahiran baru, hati kita keras seperti batu. Yehezkiel 36 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Oleh karena kita dilahir baru kan, maka dikatakan kita diberikan hati yang baru. Hati yang keras itu dihilangkan. Tapi kalau kita tidak dilahir baru kan, maka hati kita keras seperti batu. Tanpa kelahiran baru, kita tidak mungkin takluk kepada hukum Allah atau berkenan kepada Allah. Kalau kita nggak dilahir baru kan, kita itu nggak mungkin takluk kepada hukum Allah, kita juga nggak mungkin bisa berkenan kepada Allah. Karena apa? Karena kita sudah orang yang berdosa, ingat. Kalau nggak lahir baru, kita adalah orang-orang berdosa, orang-orang yang dikatakan kena murka Allah. Roma 8 ayat 7 dan 8. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tidak mungkin kita bisa berkenan kepada Allah kalau kita tidak dilahir barukan. Tidak mungkin kita bisa memahami apa yang menjadi kehendak Allah kalau kita tidak dilahir barukan. Tanpa kelahiran baru, kita tak akan mampu menerima berita Injil. Kalau kita nggak dilahir barukan, kita nggak akan mampu untuk bisa menerima berita Injil. Efesus 4 ayat 18. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka, dan karena kedegilan hati mereka. Nggak akan mampu untuk bisa menerima berita Injil. Nggak akan mampu untuk bisa memahami berita Injil. Nggak akan mampu untuk bisa melakukan berita Injil. Karena apa? Karena kita tidak dilahir barukan. Tanpa kelahiran baru, kita tak akan mampu datang kepada Kristus atau mengakui Yesus sebagai Tuhan. Kalau kita tidak dilahir barukan, kita nggak bisa datang kepada Kristus. Kita nggak bisa mengakui Yesus sebagai Tuhan. Yohanes 6 ayat 44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan dia akan kubangkitkan pada akhir zaman.
Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Kalau nggak lahir baru, kita nggak akan mampu datang kepada Kristus, apalagi mengakui Dia sebagai Tuhan. Tanpa kelahiran baru, kita adalah hamba dosa. Di dalam Roma 6 ayat 17. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kita menjadi hamba dosa. Dan kita bukan cuma menjadi hamba dosa kalau kita tidak dilahir barukan. Tapi kita juga menjadi hamba setan. Tadi Efesus 2 yang sudah kita baca di awal. Efesus 2 ayat 1 dan 2. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Dan tanpa kelahiran baru, tidak ada sesuatu yang baik di dalam diri kita. Nggak akan ada sesuatu yang baik di dalam diri kita kalau kita tidak dilahir barukan. Roma 7 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini. Roma 7 ayat 18. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Ya. Jadi ini 10 hal yang dikatakan oleh John Piper. Kalau alasan kenapa kita perlu dilahirkan kembali. Karena tadi, kalau kita nggak dilahirkan kembali, maka kita itu dikatakan sebenarnya kita itu sudah mati oleh karena pelanggaran. Kalau kita nggak dilahirkan kembali, kita itu adalah orang-orang yang harus dimurkai. Kita itu orang-orang yang benci akan terang, suka akan kegelapan. Hati kita itu keras, kita itu nggak bisa berkenan kepada Allah. Kita nggak akan mampu menerima berita Injil. Kita nggak bisa mengakui Yesus sebagai Tuhan. Kita adalah hamba dosa, hamba setan, dan tidak ada sesuatu yang baik di dalam diri kita. Ciri khas dari kelahiran kembali. Ciri khasnya apa dari kelahiran kembali? Ciri khasnya adalah adanya perubahan radikal dari sikap hati. Bertentangan dengan yang tadi Pelagius katakan, hanya tentang moral. Ini bukan bicara tentang moral aja. Tapi orang yang dilahir barukan itu ada perubahan yang radikal dari sikap hati. Sikap hatinya sekarang tunduk ada di bawah kuasa Roh Kudus. Dia punya satu kehidupan yang menggerakkan dirinya itu mau datang kepada Allah. Mau sejalan dengan pemikiran Allah. Mau mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah. Mau menyenangkan Allah. Perubahan radikal itu dari sikap hati yang nanti ditunjukkan melalui perbuatan. Karena dia tahu bahwa orang yang dilahir barukan itu sekarang berada di bawah kuasa Roh Kudus. Dia mau segala sesuatunya bergerak ke arah Allah. Nah, perubahan ini itu mempengaruhi seluruh diri manusia. Pikirannya, kehendaknya, perasaannya, emosinya itu dipengaruhi. Jadi holistik, semua, totalitas, seluruhnya dipengaruhi. Perubahan radikalnya seluruhnya diubahkan secara radikal. Yang dimulai dari sikap hati. Dan perubahan ini, ciri khas dari kelahiran kembali, itu terjadinya itu bukan seketika. Terjadinya itu bersifat seketika. Tidak bertahap. Jadi langsung seketika aja terjadi. Bukan tahap, bukan ini dulu, enggak. Tapi langsung seketika. Jadi ini dikatakan bukan suatu proses yang perlahan-lahan. Bukan suatu proses yang bertahap, seperti penyucian atau pengudusan. Kalau kita tahu tentang pengudusan, itu kan memang terjadi secara bertahap. Pengudusan itu kan memang ada prosesnya begitu ya. Nah, tapi kelahiran kembali itu seketika. Tahu-tahu aja langsung.
tidak bertahap. Bukan juga dilakukan secara sedikit, 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 itu bukan. Pokoknya seketika dan tidak bertahap. Dan ini mempengaruhi, yang seperti yang tadi saya katakan, mempengaruhi secara keseluruhan. Emosi, intelektual, dan moralnya juga itu dipengaruhi. Dan perubahan ini, ciri khas dari kelahiran kembali, perubahan yang terjadi itu merupakan hasil karya alam. Jadi perubahan ini terjadi di alam, di dalam bawah sadar. Perubahan ini terjadi di dalam bawah sadar merupakan karya rahasia Allah yang tidak pernah langsung disadari oleh manusia. Jadi di dalam bawah sadar kita, bukan tidak sadar. Ini beda ya, bukan tidak sadar, tapi di dalam bawah sadar kita. Karena apa? Karena ini merupakan karya Allah yang tidak pernah langsung disadari oleh manusia. Perubahan itu dapat terjadi tanpa disadari untuk sementara waktu. Kalau misalnya saya ingat waktu SMA itu pernah ada KKR. Waktu itu saya ikut ke gereja yang karismatik. Kemudian ada panggilan, ayo siapa yang mau istilahnya mau menerima Yesus begitu ya, maju ke depan. Lalu maju ke depan, kemudian pendetanya pegang dahi, lalu dipegang, terus kayak agak dijorokin ke belakang gitu. Akhirnya jatuh, soalnya kejang-kejang. Bukan kayak gitu, itu nggak sadar. Kelahiran baru bukan kayak gitu. Tapi kelahiran baru, dilahir barukan, itu adalah di dalam bawah sadar kita, karena kita nggak ngerti. Kita nggak tahu. Tiba-tiba aja tuh langsung terjadi. Itu karena merupakan karya Allah. Tidak pernah disadari oleh manusia. Saya membaca kisahnya C.S. Lewis. C.S. Lewis itu dikatakan waktu itu dia itu naik bis begitu ya, naik bis, dia mau pergi ke kebun binatang. Ini buku kisahnya ada di Finally Alive gitu ya, hidup selamanya. Di sini dikatakan begini, C.S. Lewis-nya, aku tahu persis bila mana, namun tidak tahu persis bagaimana detik-detik terakhir itu berlangsung. Ini lagi ngomongin bagaimana dia tentang lahir barunya dia. Aku sedang dalam perjalanan pada suatu hari yang cerah. Saat kami memulai perjalanan itu, aku belum menjadi orang percaya yang meyakini bahwa Yesus Kristus adalah Putra Tunggal Allah. Namun saat kami tiba di kebun binatang, aku sudah menjadi orang percaya. Waktu pergi, itu dia masih belum percaya. Dia belum terima Yesus. Dia belum yakin bahwa Yesus Kristus adalah Putra Tunggal Allah. Dia belum yakin bahwa Yesus itu adalah Juru Selamat. Dia nggak yakin. Dia nggak tahu itu. Dia belum bisa terima itu. Tapi ketika dia tiba di kebun binatang, yang dia tahu, aku sudah menjadi orang percaya. Jadi dikatakan bahwa pertobatan Lewis ini tidak emosional dan tidak disertai dengan pergumulan. Berbeda dengan pertobatannya dengan pengalamannya Agustinus. Yang dia sampai bergumul sekali, air matanya bercucuran, lalu dia dengar kalimat, ambillah dan bacalah, lalu dia baca Roma 13 ayat 13 sampai 14, lalu kemudian dikatakan setelah aku selesai membaca ayat itu, seolah-olah cahaya iman membanjiri hatiku, dan bersamaan dengan kehadirannya itu, sirna pula lah seluruh bayang keraguan. Dia dilahir barukan. Jadi tidak disadari, tidak tahu di dalam terjadi dalam bawah sadar. Tidak pernah disadari oleh manusia karena perubahan itu merupakan hasil karya Allah. Ya. Nah, ini adalah yang bisa kita pelajari mengenai panggilan dan kelahiran baru, dan lahir baru dan regenerasi. Panggilan dan kelahiran kembali. Ya. Apa sih yang sebenarnya yang harus kita
renungkan apa yang menjadi refleksi bagi setiap kita. Ketika kita belajar mengenai panggilan, khususnya panggilan efektif, panggilan internal begitu ya, ataupun panggilan eksternal yang bersifat umum dan universal, dan juga mengenai kelahiran kembali, itu apa sih yang bisa kita refleksikan di dalam kehidupan kita saat ini? Di dalam kehidupan iman kita, di dalam kehidupan spiritual kita. Panggilan dan regenerasi, panggilan dan kelahiran kembali, itu merupakan inisiatif dari Allah, inisiatif dari Tuhan. Poin pentingnya, ingat baik-baik, ini adalah inisiatif dari Tuhan. Tuhan yang berkarya, Tuhan yang bekerja, tidak ada campur tangan manusia sama sekali. Dan oleh sebab itu, karena kita tahu bahwa panggilan dan kelahiran kembali itu merupakan karyanya Allah, inisiatifnya dari Allah, maka seharusnya kita itu menjadi orang-orang yang kagum akan Allah. Belas kasihan Tuhan itu begitu luar biasa buat setiap kita orang berdosa. Dan itu seharusnya membuat kita bersyukur. Luar biasa Tuhan ini. Kita orang yang tidak layak boleh dilayakkan oleh Tuhan. Dan semakin membuat kita mengasihi Tuhan. Kalau misalnya kita orang-orang yang tahu bahwa panggilan atau kelahiran kembali itu merupakan inisiatif dari Tuhan, tapi kita nggak punya rasa syukur kepada Tuhan, saya sih pikir perlu dipertanyain lagi tuh, betul nggak kita udah lahir baru? Kalau kehidupan kerohanian kita makin hari itu semakin menjauh dari Tuhan, nggak lagi cinta kepada firman Tuhan, perlu dipertanyain tuh, betul nggak kita sudah lahir baru? Betul nggak kita terima panggilan efektif dari Tuhan? Kita terima panggilan Injil dari Tuhan. Karena orang yang betul-betul dipanggil oleh Tuhan, menerima panggilan Tuhan, orang yang betul-betul dilahir barukan, itu pasti hatinya akan selalu penuh dengan rasa kagum kepada Tuhan, akan kasih dan kemurahan. Hatinya pasti akan dipenuhi oleh rasa syukur karena ketidaklayakan kita. Dan pasti mau terus mengasihi Tuhan, mencintai firman. Oleh sebab itu sebenarnya saya rindu setiap kita ketika sudah mempelajari hal ini begitu ya, ketika kita sudah tahu dan beberapa minggu ini kita belajar mengenai doktrin keselamatan adalah anugerah, itu seharusnya membuat kita menjadi orang-orang yang setia mengikut Tuhan. Di dalam segala persoalan, di dalam segala pergumulan, di dalam segala tantangan, harusnya kita tetap setia mengikut Tuhan. Jangan pernah tinggalin Tuhan. Jangan pernah membelakangi Tuhan, tapi setia mengikut Tuhan. Karena kita tahu bahwa semua ini adalah inisiatif dari Allah, keselamatan adalah anugerah dari Allah. Seharusnya kita juga semakin bersukacita ketika bisa beribadah kepada Tuhan. Karena nggak semua orang bisa diberikan kesempatan untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Dan kalau kita bisa beribadah, maka harusnya hati kita dipenuhi dengan sukacita. Bukan lagi dengan beban berat atau sebagai kewajiban. Hati-hati, jangan sampai ibadah hanya sekedar kewajiban, hanya sekedar rutinitas, hanya sekedar legalitas. Akan hilang makna ibadah itu. Kalau ibadah hanya dilakukan sebagai rutinitas. Minggu, ya kalau hari Minggu saya harus buka YouTube JPMII. Ya harus begini, harus begini. Akan hilang kalau misalnya ibadah hanya sekedar rutinitas, legalitas. Itu sukacita beribadah kita kepada Tuhan akan berkurang. Saya rindu kita menjadi orang-orang, menjadi jemaat yang sungguh memiliki sukacita ketika kita beribadah kepada Tuhan. Dan juga kita punya semangat untuk melayani Tuhan. Nggak kendor. Di tengah-tengah pandemi seperti ini kan tadi sudah dikatakan kita terbatas dan dibatasi. Tapi seharusnya melayani Tuhan tidak akan putus harapan, tidak akan putus semangat, tapi semakin membara.
Saya lumayan senang dan agak kagum dengan tim penginjilan kita yang selalu share it kemana-mana gitu ya, maksudnya ayo share it, terus udah gitu penginjilan kemana-mana. Itu luar biasa semangat melayani Tuhan. Melayani Tuhan di bidangnya dia, yaitu melalui PI. Kita juga bisa melayani Tuhan di bidang kita masing-masing. Saat ini dengan ibadah terbatas di gereja, ataupun kita bisa melayani Tuhan di kantor, atau di rumah, atau di mana kita bisa melayani Tuhan. Tetap semangat, jangan patah semangat. Dan senantiasa mengabarkan Injil. Kita nggak tahu mana orang pilihan, mana yang enggak. Tugas kita adalah mengabarkan Injil itu. Supaya setiap orang, dikatakan tadi di dalam Markus, semua makhluk itu bisa mendengarkan berita Injil. Yang menerima selamat, yang tidak menerima mendapatkan hukuman. Ini yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Dan ini ada beberapa buku yang tersedia di perpustakaan yang bisa Bapak, Ibu, Saudara pinjam kalau untuk mempelajari lebih lagi mengenai doktrin keselamatan atau mengenai lahir baru. Saya hanya kasih 3 buku ini. Kalau yang di bawah itu adalah catatan diktat begitu ya, diktat PDF yang saya terima dari dosen saya. Nah, buku ini Bapak Ibu bisa baca. Kalau yang William Beckley itu merupakan tafsiran. Jadi dari pasal 1 sampai 7. Kalau yang Hidup Selamanya John Piper itu buku yang lumayan ringan. Bapak Ibu bisa baca juga. Sangat menolong. Mungkin kalau sambil jaga toko bisa sambil baca-baca. Atau misalnya di rumah selesai masak, selesai apa, itu bisa buat baca-baca. Kalau Louis Berkhof itu memang agak berat. Karena sifatnya bukunya buku teologi. Tapi kalau Bapak Ibu yang suka doktrin, pasti sangat suka sekali untuk bisa membaca buku ini. Buku ini ada di perpustakaan, jadi Bapak Ibu bisa pakai atau bisa pinjam, bukan bisa pakai, bisa pinjam di perpustakaan GPMI di Pandansari. Ya, nanti tinggal bilang, bisa hubungi saya, bisa hubungi Contoh Elsa, bisa hubungi Contoh Malin, gitu ya, untuk bisa meminjam buku ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan, ada pertanyaan dari rekan-rekan sekalian? Dari Bapak Ibu? Atau? Ya, Pak. Iya, tadi ada disebut panggilan internal. Ada poin dikatakan bisikan dalam hati dengan lembut ditambah kuasa Roh Kudus. Itu bagaimana contoh? Maksudnya pengertian bisikan hati ini apakah bisikan suara hati atau? Ya. Kalau dari bukunya Louis Berkhof, itu dia bilang begini. Dia bilang begini. Kita tidak sependapat dengan Lutheran yang mengatakan bahwa panggilan dalam batin selalu terjadi bersamaan dengan orang tersebut mendengar firman. Akan tetapi sesungguhnya berarti bahwa ketika panggilan dalam hati itu terjadi dalam diri orang dewasa, panggilan itu selalu memakai perantara pemberitaan firman Tuhan. Nah, jadi dikatakan gini, panggilan internal ini itu bekerja melalui bisikan dalam hati yang sangat lembut ditambah dengan kekuatan kuasa Roh Kudus. Bisikan yang lembut ini artinya bisikan yang tidak memaksa. Jadi memang kadangkala firman Tuhan itu bekerja, tidak diragukan lagi bahwa firman Tuhan itu kadang-kadang bekerja dengan cara kreatif. Akan tetapi, dikatakan begini, akan tetapi Roh Allah bekerja melalui pemberitaan firman Tuhan hanya melalui cara yang lembut dan bisikan hati yang sangat halus, yang memungkinkan bisikan yang halus itu menjadi efektif. Jadi bisikan yang halus ini adalah bisikan dalam hati kita, kok. Bisikan di dalam hati. Jadi bukan dari orang luar, tapi dalam diri kita, hati nurani kita. Bisikan dalam hati kita.
Contoh kayaknya ada sedikit miss. Saya rasa dari contoh baca tadi itu malah itu suara Roh Kudus yang berbicara dengan bisikan yang lembut. Tadi begitu kayaknya, Bu. Ya, karena ini memang dibilang begini kok. Ingat, akan tetapi harus selalu diingat bahwa bisikan yang lembut ini kepada bisikan yang halus ini itu harus ditambahkan suatu tindakan Roh Kudus yang berkuasa yang meletakkan firman Tuhan itu dalam hati manusia. Jadi bukan cuma soal bisikan di dalam hati. Tidak cukup hanya bisikan di dalam hati, tapi harus ada kekuatan Roh Kudus di dalamnya. Karena dengan adanya kekuatan kuasa Roh Kudus inilah yang memungkinkan bisikan itu menjadi efektif. Kalau cuma bisikan toh, atau misalnya hati nurani kita toh, itu cuma sekedar begitu. Tapi ini perlu adanya kuasa Roh Kudus, perlu adanya kekuatan Roh Kudus yang memampukan, yang akan memungkinkan bisikan itu menjadi efektif. Sehingga kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Itu maksudnya dari si Louis Berkowitz, dari ciri dari panggilan internal ini. Menjawab atau ada tambahan dari yang lain? Kalau saya pikir, ini pendapat pribadi sih. Ini maksudnya Louis Berkowitz ini hanya membahasakan. Jadi dia membahasakan bahwa panggilan internal itu bekerja melalui bisikan dalam hati yang sangat lembut, ditambah dengan kekuatan kuasa Roh Kudus. Karena kan dia kan dalam bentuk tulisan untuk di buku, jadi kan kita pembaca kan dia membahasakan bisikan dalam hati yang sangat lembut. Tapi sih kalau saya pikir sih yang terutama ya itu kekuatan kuasa Roh Kudus. Itu sih kalau saya. Iya, jadi bisikan hati ini bukan bisikan hati kita yang bicara, bukan, tapi benar-benar adalah panggilan eksternal ini memang dikerjakan oleh Tuhan. Hanya Berkowitz memang memakai istilah itu bisikan ya. Ya kalau kita tidak mau pakai itu ya kita pakai aja panggilan. Jadi memang jelas bahwa panggilan ini ya yang memanggil itu Tuhan gitu ya, yang panggil dari dalam hati kita. Jadi memang bisikan hati ini bukan suara hati kita, tapi panggilan Allah yang bicara dalam hati kita untuk menarik kita untuk bisa berespon terhadap external calling-nya. Internal calling ini kan respon terhadap external calling. Jadi Allah lah yang memang dalam tanda kutip membisikkan itu atau memanggil itu, dan yang dipanggil hatinya itu pasti akan merespon dengan beriman, kira-kira begitu. Terima kasih, Musel. Oke, thank you, Musel. Ada lagi contoh kalau saya sambung aja ya. Tadi ada disebut kelahiran kembali itu hal yang umum. Ya. Maksudnya di zamannya Yesus waktu itu, pengertian kelahiran kembali itu apakah sudah memang dimengerti seperti yang Tuhan Yesus mau itu? Belum kok. Karena kalau pada waktu itu yang mereka pikir kelahiran kembali atau lahir baru atau dilahirkan kembali, bagi mereka kalau Yahudi berarti orang non-Yahudi menjadi Yahudi. Itu dilahirkan kembali. Kalau orang Yunani, kalau dia mendapatkan penyatuan dengan dewa, berarti dia dilahir barukan atau lahir kembali, lahir kedua kali. Ya. Beda dengan pemahaman kita. Bagaimana dengan waktu Yesus mengatakan itu, tanggapannya Nikodemus, kan dia orang Yahudi yang notabene selevel imam lah atau mahkamah agama. Kenapa dia nggak paham nih contoh? Berarti beda kan pemahaman pengertian Yesus yang Tuhan Yesus maksudkan dengan yang dipahami orang Yahudi pada saat itu. Ya, betul. Ya, saya hanya konfirmasi berarti. Satu lagi contoh terakhir. Tadi ada disebutkan waktu kita ada kelahiran, orang dilahirkan kembali itu dia bisa mendengar atau mendengar berita Injil. Maksud saya, apakah ini menjadi semacam indikator yang terlihat mata atau perasaan kita saat kita PI, orang yang mendengar itu menyimak dan tampak dia menerima, walaupun kita belum tantang, mungkin masih bagaimana,
tapi tampak menerima. Apakah itu sudah menjadi satu indikator tanda bahwa dia itu sudah dilahirkan kembali di dalam roh gitu? Kalau bagi saya itu bukan satu indikator ya kok. Kita bisa serius, pura-pura serius juga bisa kok. Saya bisa pura-pura serius loh kalau gini dengerin. Nah, belum tentu saya enggak. Ini koko ngerti, koko ngomong apa saya ngerti nggak? Belum tentu kok. Saya bisa jadi saya dengan tampang begini gitu ya. Lihatin nggak? Belum tentu. Ya, jadi itu tidak bisa dijadikan satu indikator. Orang jadi, yang tampang serius dengerin tuh nggak bisa jadi indikator. Iya, maksud saya dia bisa mendengar berita Injil itu bagaimana? Jadi pemahamannya. Apakah itu sebagai tanda aja nanti kemudian hari atau proses atau bagaimana? Yang dibilang dia mampu menerima berita Injil itu maksudnya dia itu bisa menerima bahwa Yesus itu adalah Tuhan gitu kok. Betul-betul terima bahwa ini berita Injil kabar baik itu dia terima. Dia ambil. Anugerah itu betul-betul dia merasakan, dia mengalami. Itu kok tadi di Efesus 4 ayat 18. Dan pengertiannya yang gelap jauh. Nah, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Jadi bukan cuma soal yang terima berarti kita dengar gitu ya kok. Bukan soal cuma dengar-dengar begitu kok. Tapi betul-betul di dalam hatinya tuh dia mengalami berita Injil itu. Di dalam hatinya dia itu betul-betul dia tahu bahwa Yesus itu satu-satunya penyelamat. Itu kok. Silakan kalau ada yang mau menambahkan. Oke, thank you Santo. Santo Maria. Iya. Ini panggilan eksternal ini berarti ada yang bisa terima, ada yang tidak bisa terima kan? Ya. Karena panggilan eksternal ini untuk semua orang. Umum dan universal. Oke, itu aja. Ya, kayak di KKR gitu kan. Kalau kita KKR itu ada orang, ayo siapa yang mau terima Yesus? Nah, ada yang berdiri, maju, ada yang enggak, misalnya gitu ya. Itu kalau di KKR ya misalnya di KKR yang di lapangan gitu, yang enggak semua orang percaya. Jadi lebih jelasnya dia ada kesempatan mendengar, tapi dia enggak bisa terima gitu ya. Belum tentu bisa terima. Belum tentu bisa. Bukan, belum tentu, iya. Karena kita tidak tahu siapa yang terima, siapa yang tidak. Jadi belum tentu. Terus gitu, Santo. Di gereja kita itu banyak jemaat kita yang tidak mencintai persekutuan, yang juga tidak aktif ibadah boleh Senin Kemis. Itu apa menandakan mereka betul-betul orang-orang yang udah istilahnya ibadah Senin bisa menerima keselamatan itu. Oh, ya. Kalau saya sih gini, kalau misalnya orang yang tidak menikmati Tuhan di dalam ibadah, di dalam persekutuan pribadi, saya pertanyakan, bukan cuma hubungan pribadinya dengan Tuhan, tapi apakah betul dia mengalami lahir baru? Betul nggak hatinya itu sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Betul nggak hatinya itu sungguh-sungguh mengalami Tuhan di dalam arti tahu bahwa dirinya itu mendapatkan anugerah dari Tuhan, sehingga dia harus mengembalikan segala apa yang dia miliki untuk Tuhan. Termasuk di dalamnya adalah beribadah kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur. Kalau nggak punya itu, saya pikir mungkin hatinya belum sungguh-sungguh kepada Tuhan, malah mungkin dia belum mengalami lahir baru. Malah mungkin gitu ya, karena nggak ada indikatornya gitu, kita nggak tahu juga, karena kita juga nggak bisa menghakimi juga. Tapi bisa jadi itu adalah salah satu hal yang perlu dipertanyakan, betul nggak nih orang ini lahir baru? Jangan-jangan Kristennya cuma Kristen nominal. Kristen nominal itu maksudnya Kristen keturunan, yang karena orang tua Kristen ya jadi Kristen lah, tapi gaya hidupnya tidak menunjukkan bahwa dia murid Kristus.
sikap hidupnya nggak menunjukkan bahwa dia itu pengikut Tuhan. Saya tanya Cuan, Ya, silakan kok. ini panggilan internal kan adalah panggilan dalam hati yang terjadi dalam diri orang dewasa. Terus ya, ini saya pertanyakan, ini orang dewasa ini yang gimana ya? Satu. Terus, dan selalu memakai perantaran pemberitaan firman Tuhan. Maksudnya firman Tuhan ini Injil apa Cuan? Ya, pemberitaan firman Tuhan itu Injil, Alkitab, firman Tuhan yang disampaikan, firman Injil. Tuhan yang ditaburkan. Ya. Injil ya Cuan? Injil. Berarti Kabar kalau baik. dia harus dengan Injil dulu, baru dia bisa lahir baru ya Cuan? Kita harus tahu dulu bahwa panggilan internal ini adalah panggilan yang efektif. Berarti memang orang itu memang sungguh-sungguh orang yang istilahnya gitu ya, dalam tanda kutip orang yang percaya. Atau orang yang akan percaya. Atau dalam bahasa lainnya ya, dia orang pilihan lah begitu ya. Jadi panggilan internal ini memang arahnya adalah ke keselamatan. Kalau tadi panggilan eksternal kita nggak tahu mana yang diselamatkan, mana yang enggak. Mana pilihan, mana yang diabaikan. Kita nggak tahu. Kalau yang eksternal. Kalau internal ini adalah untuk orang-orang yang memang percaya, akan percaya. Ujung-ujungnya adalah untuk keselamatan. Jadi, memang ini Injilnya Injil Tuhan begitu ya. Berita, Injil kabar baik tentang Yesus itu. Iya. Terus yang dewasa ini Cuan? Nah, iya. Jadi gini, jadi Louis Berkhof itu dia mengatakan begini, itu hanya bisa terjadi di dalam diri orang dewasa yang bisa memahami dalam pemikiran atau dalam pandangan, dalam pemahaman bahwa orang dewasa itu adalah orang yang bisa paham, bisa mengerti. Kalau anak kecil itu kan masih belum paham, balita masih belum paham. Kalau misalnya ditanya percaya Yesus, percaya. Tapi apa itu percaya Yesus nggak tahu. Nah makanya dibilang ini adalah orang yang dewasa. Jadi orang yang memang sudah paham betul, sudah mengerti betul, secara intelektual. Iya gitu Cuan. Makasih. Iya. Mungkin ada tambahan dari yang lain, rekan-rekan, silakan, monggo. Saya tertarik dengan pertanyaan Cidebi sebenarnya. Apakah ada kaitan malas beribadah dengan lahir baru? Jawabannya pasti ada. Hanya memang kita tidak bisa secara mutlak dan jelas untuk menentukan si A, si B, si C, karena lihat kondisi ibadahnya maka dia belum lahir baru. Itu juga bukan hal yang mudah. Tetapi kita bisa melihat indikasi. Indikasinya begini, kalau dari awal dia masuk gereja, sampai hari terakhir ini, dia malas terus, tidak ada gairah, tidak ada kesungguhan, maka itu indikasi kuat dia belum lahir baru. Tapi kalau dari awal masuk gereja itu bersemangat, bergelora, ada cinta Tuhan, lalu kemudian dalam beberapa waktu ada kejatuhan, kelemahan iman, agak malas, itu bisa terjadi sudah lahir baru. Hanya dia mengalami yang namanya kejatuhan atau sedang mengalami rohani yang rendah begitu, yang jatuh begitu. Ya, tapi yang seperti ini akan bangun lagi begitu. Tetapi kalau dari awal masuk gereja sudah suka telat, suka main-main di gereja, HP yang di gereja sampai detik terakhir ini dilakukan terus, itu indikasi yang kuat bahwa dia kemungkinan besar itu belum lahir baru. Kenapa bisa begitu? Karena Alkitab dalam Ibrani itu mengatakan bahwa ada kaitan erat antara keselamatan yang kita terima dengan syukur dan ibadah kita. Artinya kalau kita itu sudah sungguh-sungguh diselamatkan, maka akan timbul rasa syukur yang besar dan salah satunya diwujudkan dengan beribadah. Jadi ibadah itu menjadi satu kesukaan yang besar bagi orang-orang yang sudah sungguh-sungguh diselamatkan. Seperti pemazmur mengatakan kan, aku begitu sukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari ke rumah Tuhan. Lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Memang ada kaitan erat ya antara ibadah dengan keselamatan. Tapi meskipun kita tidak bisa menentukan dengan tepat, tapi kita bisa melihat indikasinya. Ya kita sebenarnya tidak usah lihat orang lain ya, kita lihat diri kita. Jadi kebenaran ini bukan untuk kita lihat orang lain, tapi untuk lihat diri kita.
sejak awal kita masuk gereja sampai sekarang, bagaimana kehidupan ibadah kita? Ada spirit, ada semangat, ada kesukaan, atau terlambat menjadi gaya hidup, main-main di ibadah menjadi gaya hidup. Lah kalau itu terjadi ya, itu indikasi kuat belum lahir baru sebenarnya. Tapi kalau ada satu waktu di mana kita alami kejatuhan, kita ada sedikit kemalasan, mungkin karena pergumulan yang berat, itu bisa jadi sudah lahir baru, hanya mengalami kasih yang menurun, hanya mengalami iman yang menurun begitu. Tapi satu waktu pasti dia akan kembali lagi bersemangat, kira-kira begitu. Catatannya saja. Terima kasih. Terima kasih, Musa. Nah, ini ada pertanyaan. Selama orang Kristen percaya bahwa keselamatan masih bisa hilang, bisakah dikatakan mereka belum lahir baru? Nah, orang ini bisa percaya keselamatan bisa hilang mungkin karena dia belum paham tentang Injil, atau dia percaya keselamatan juga harus ditambah perbuatan baik. Kalau menurut saya ya kok, yang pasti kita harus kasih paham dulu pemahaman yang benar mengenai keselamatan. Keselamatan itu nggak akan bisa hilang kok. Tidak akan pernah bisa hilang keselamatan itu. Keselamatan itu tidak perlu ditambah perbuatan baik. Jadi tidak bisa saya katakan bahwa apakah orang itu lahir baru atau enggak. Yang pasti pemahamannya harus dibenerin dulu. Kalau pemahamannya udah benar, mungkin kita akan bisa lihat dari ke depannya sikap hidupnya, dari bagaimana perubahan hatinya, perubahannya, baru kita bisa bilang, oh mungkin dia ini lahir baru atau enggak. Kalau sekarang kita nggak bisa katakan bahwa, oh ini karena dia konsep keselamatannya masih bisa hilang, maka dia itu belum lahir baru. Gitu. Soalnya keselamatan nggak akan pernah bisa hilang. Ya, keselamatan tidak akan pernah bisa hilang. Jadi nggak bisa sih kalau begitu. Kalau saya sih mungkin berbeda sedikit dengan contoh Maria. Jadi kalau saya sih pikir begini, kalau bicara lahir baru, seseorang yang lahir baru itu kan orang yang masih rohani, kemudian rohaninya dihidupkan, jadi hidup rohani. Nah, seharusnya orang yang lahir baru itu sudah tahu bahwa memang sungguh-sungguh itu dikerjakan oleh Tuhan. Kalau tadi sampaikan kan monergistik. Nah, itu berarti bukan sinergistik. Nah, jadi seharusnya dia kalau dia sudah tahu itu bahwa lahir baru itu semua dikerjakan oleh Tuhan, terus kalau dia memikirkan bahwa keselamatan bisa hilang, ya saya sih merasa kayaknya belum lahir baru itu, karena dia belum memiliki pemahaman konsep yang utuh. Kalau saya sih pikirnya begitu. Ya, itu tambahan. Ada lagi mungkin dari rekan-rekan mau menambahkan? Mau tanya contoh. Ya, silakan. Oh, itu penjahat di sebelah Yesus itu yang Tuhan Yesus berkata bahwa sesungguhnya hari juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus, itu juga mengalami kelahiran baru berarti ya? Kalau misalnya kita lihat dari perkataannya, saya sih bilang iya kok. Kalau saya sih bilang iya. Kelahiran baru. Berarti jalur khusus itu ya contoh ya? Ya, karena kalau nggak salah kita pernah bahas juga, ini yang ordo salutis ini bukan suatu yang kronologis menurut urutan waktu ya kok. Ya, kalau tadi itu kan kelahiran baru itu kan ada ininya, istilahnya ada apa namanya perwujudan gitu ya. Jadi dari melayani, membaca Alkitab, pokoknya hal seperti itulah, perubahan radikal yang tadi contoh bilangnya. Nah, sedangkan si penjahat ini kan di dalam masa hidupnya itu kan tidak ada seperti itu contoh. Nah, lalu di akhir hidupnya dia mendapatkan anugerah keselamatan itu. Kira-kira gimana ya maksudnya? Di dalam perbuatan hidupnya itu ada nggak ya diperhitungkan itu ya? Mestinya enggak. Kalau misalnya perbuatan hidupnya diperhitungkan, nanti keselamatan plus perbuatan baik dong kok. Gitu. Lalu kemudian perubahan radikal itu kan salah satu ciri khas. Selain itu kan ada ciri khas yang lainnya. Bahwa perubahan itu bersifat seketika, tidak bertahap. Kemudian perubahan itu merupakan hasil karya Allah.
Maksudnya itu apa ya? Maksud saya eh kalau di mana ya? Kayak di kitab Wahyu itu kan ada mahkota gitu ya contohnya. Oh, yang di penghakiman ya kok? Iya, iya. Maksudnya apakah pasti ya kita secara manusia kan melihat kan seseorang hamba Tuhan yang dari sejak kecil sampai dipanggil Tuhan begitu taat melayani Tuhan begitu kan. Nah, kemudian yang satu ini tidak maksudnya di akhir hidupnya sepanjang hidupnya pokoknya berbalik lah maksudnya yang berbeda gitu ya, berkebalikannya gitu. Ya akhirnya juga mendapatkan anugerah gitu. Ya saya pikir ya apakah mungkin ya ada perbedaan di situlah gitu contoh. Ya, kalau misalnya kita lihat dari Korintus sih ya, kalau nggak salah Korintus tulisan Paulus itu memang ada pemberian mahkota yang berbeda sih kok. Cuma saya ingat lagi dengan perumpamaan yang tentang pekerja. Ada yang bekerja dari jam 3, ada yang jam 6, ada yang jam 12. Semua mendapatkan upah yang sama. Iya, ya, tergantung majikannya lah ya. Tergantung Tuhan kok, iya. Iya, betul. Contoh tadi yang dibicarakan, yang masalah penjahat yang di samping Yesus yang diangkat itu tidak dilahirkan, tidak lahir baru, maksudnya begitu? Lahir baru kok, penjahat yang langsung saat ini engkau sama dengan di Firdaus. Iya. Kalau nggak lahir baru dia nggak akan bisa kok di Firdaus kok. Ya, itu yang saya katakan. Karena dari mana kesadarannya itu, dia sadar dia adalah orang yang berdosa, yang layak. Itu aja tadi itu. Terus mungkin ada kalimat contoh, saya nggak tahu apakah itu seperti pemikiran atau bagaimana. Yang tadi senang lihat orang share it. Nah itu kan kuat di bidangnya. Maksudnya bidangnya. Ini kan bukan bidang, ini suatu perintah. Oh iya. Ya ini bahasanya itu jangan sampai ini menjadi bidang. Oh ini saya bidang lain mengkotakan ya. Iya kok. Iya. Oke, thank you koreksinya kok. Dan pembelian mahkota itu bukan berarti Tuhan semau-maunya makasih ya, tidak ya. Pemberian mahkota itu didasarkan pada keadilan Tuhan. Jadi tidak bisa yang artinya seperti penjahat itu lalu Tuhan kasih mahkota yang lebih besar atau sama dengan yang misalkan para rasul. Pasti tidak bisa. Karena bagaimanapun yang kasih mahkota itu Tuhan dan dia adil. Jadi dia tidak mungkin akan melanggar keadilannya dia sendiri. Contoh Maria. Ya, kok. Mungkin nyambung Hoyen, kan itu kan tadi ada disinggung juga yang masalah perubahan secara drastis itu ya, secara seketika. Gejala-gejala orang yang sudah lahir baru. Nah, mungkin berkaca dari peristiwa penjahat yang di samping Yesus, apakah perubahan drastis itu juga bisa kita lihat dengan kesadaran akan dosa, contoh. Kan kalau penjahat itu kan dia betul-betul dia akhirnya sadar akan dosanya dia kan. Yang sebelumnya dia bersama temannya menghina, memaki Tuhan Yesus, dan akhirnya saat itu dia sadar bahwa dia sudah melakukan yang salah. Nah, apakah itu juga sebagai gejala orang yang lahir baru menyadari akan dosanya? Yep. Orang yang lahir baru pasti sadar akan dosanya dan pasti sadar bahwa dia membutuhkan anugerah Allah. Pasti itu. Oke, jadi itu maksudnya perubahan seketika seperti itu yang terjadi ya. Mungkin juga kepada gejala kepada orang-orang yang lain gitu loh. Bukan hanya penjahat tadi itu aja, maksudnya kepada setiap orang yang sudah lahir baru, perubahan drastisnya itu ya, bahwa dia akan sadar akan dosanya ya. Ya, dia sadar akan dosanya. Ketika dia langsung tahu, dia sadar akan dosanya. Dia orang berdosa, orang tidak layak. Oke, contoh. Mungkin aplikatifnya Johok contoh. Ya, jadi sadar akan dosa itu dalam arti kita semakin sensitif akan dosa. Jadi dalam kehidupan praktikanya semakin kita sensitif bahwa kita melakukan salah, cepat kita berbalik. Itu nanti ke arah pengudusan sih kayaknya kok ya. Oh, pengudusan. Iya.
Kalau yang ini langsung secara otomatis, saya orang nggak layak, saya orang berdosa, saya dimurkai Allah, saya membutuhkan anugerah Allah. Oh, kaitan dengan keselamatan berarti contohnya. Iya, lahir baru, iya betul. Kalau yang tadi yang makin lama saya makin diingatkan ini berdosa, misalnya atau apa, itu nanti kayaknya masuk ke proses pengurusan gitu. Proses. Contoh, Ya, oh. ya, ini apa terkait tadi Joho katakan, nah, bahwa lahir baru itu bisa nampak dari pertobatannya. Namun hati-hati juga karena apa yang nampak depan mata kita itu belum tentu juga benar-benar itu lahir baru. Banyak orang-orang yang nampaknya sudah bertobat, berubah, ternyata balik lagi. Seperti dulu ada kan banyaklah hal-hal seperti bisa dua apa ada yang tukang santet itu kan sempat dia melihat Tuhan kemudian dia tobat seolah-olah percaya Tuhan membuang semua, ternyata balik lagi karena nggak tahan terhadap tantangan-tantangan duniawi yang semua fasilitas yang dia hilang semua karena dia pindah gitu. Jadi kita juga artinya perubahan penampilan atau perubahan radikal itu jadi langsung bisa kita judge bahwa dia memang sudah lahir baru karena kita belum lihat kesudahannya. Seberapa lama dia bisa bertahan, apakah dia bertahan sampai kesudahannya ataukah dia tiba-tiba tengah jalan kembali lagi. Itu aja contoh. Oke, Ko. Thank you, Ko. Contoh, Ya, itu Ko. kelahiran baru itu bisa disamakan dengan baptisan Roh Kudus kah? Gitu ya. Lahir baru dengan baptisan Roh Kudus. Kan kita sering pernah dengar begitu kan, ada namanya istilah baptisan Roh Kudus begitu. Yang buku yang saya baca sih tidak membahas itu sih, Ko ya. Jadi saya belum cari tahu nih, Ko, apakah ada kaitannya antara lahir baru dengan baptisan Roh Kudus. Buku-buku yang saya baca tidak membahas bahwa itu ada kaitan dengan baptisan Roh Kudus sih, Ko. Mungkin iya, di seminar Roh Kudus, Musa, bagaimana, Musa? Jadi, kelahiran baru dan baptisan Roh Kudus itu dua hal yang berbeda. Baptisan Roh Kudus itu sama dengan menerima Kristus, jadi sama dengan berimannya. Jadi kalau dalam Efesus pasal 1 itu ya, itu dikatakan di dalam Kristus kamu juga dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jadi baptisan Roh itu sama dengan dimeterai Roh, sama dengan penerimaan Roh Kudus, dan itu terjadi pada waktu percaya. Jadi apakah kelahiran baru sama dengan baptisan? Tidak. Kelahiran baru mendahului baptisan Roh Kudus. Karena baptisan Roh Kudus adalah pada waktu kita menerima Kristus, pada waktu itulah kita menerima baptisan Roh Kudusnya. Thank you, Musa. Terima kasih, Musa. Ko Handi, ini ada pertanyaan. Contoh Maria itu di atas masih ada satu belum dijawab. Oh, yang banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih ya? Ya. Ya, itu maksudnya gimana ya, Pak Julius? Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih ini yang atas. Ini mau arah yang kemana ini, Pak Julius? Itu maksudnya yang ada di ayat di Alkitab itu contoh. Banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih, itu maksudnya apa? Mungkin begitu kali. Oh ya. Itu nggak tahu di mana ya kitabnya di ayatnya itu ya. Itu ayatnya di mana ya? Ya, sementara saya cari ayat, ini ada Ko Handi dari Ko Daniel. Yudas sadar dan menyesal dosa menjual Yesus. Tapi ini nggak menjadikan dia sudah lahir baru. Ini maksudnya ya, Ko Handi? Agak beda. Kalau ini kan dia berdosa, dia menyesal Yudas itu, kemudian dia langsung bunuh diri kan, dengan bergantung diri. Nah kalau yang saya nggak tahu, silahkan dijawab itu apakah itu lahir baru atau tidak. Kalau ini kasusnya berbeda, seolah-olah bukan seolah-olah, dia nampaknya oleh kita melihat bahwa dia sudah bertobat, dia sudah berbalik secara radikal dari kehidupan lamanya ke arah kehidupan rohani yang jauh lebih baik. Namun di tengah jalan dia tidak tahan terhadap tantangan dunia, sehingga dia kembali ke kehidupan lamanya lagi, dan kembali menyangka Kristus. Nah, jadi sehingga perubahan yang nampak dan perubahan yang kita nampak itu tidak
menjamin bahwa itu sudah lahir baru, benar-benar lahir baru gitu, contoh. Artinya lahir baru seorang itu tidak bisa nampak oleh mata kita secara fisikal begitu. Itu menurut pendapat saya begitu. Oke. Ya, begitu ya Pak Daniel ya. Nah, saya jawab yang dari Pak Julius, itu di Matius 22 ayat 14, itu tentang perumpamaan tentang perjamuan kawin. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Nah, ini masuk ke dalam panggilan eksternal. Panggilan eksternal yang itu untuk umum, universal. Tapi kemudian kan Injil kan dan banyak orang, tapi kemudian sedikit yang menerima. Jadi panggilan untuk memperoleh keselamatan, ini menurut tafsiran dari Matius 22 ayat 14, itu ditujukan untuk banyak orang. Tetapi sedikit orang yang menanggapi. Sedikit orang yang menerima. Sedikit orang yang bertobat. Sedikit orang yang percaya kepada Kristus. Itu sebabnya dia pakai di dalam Matius 22 perumpamaan. Jadi ada orang yang diundang. Seorang raja mengundang untuk orang-orang datang untuk perjamuan kawin. Semua udah disiapin. Tapi ternyata ada orang-orang yang diundang ini tidak ada yang mau pergi. Ada yang pergi ke ladang, ada yang mengurus usaha, malah ada yang menangkap, menyiksa begitu ya. Sampai murka ini raja. Kemudian itu raja bilang, ayo datang pergi aja ke persimpangan, undang semua orang yang ada, yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin. Nah, jadi ini konteksnya itu adalah konteks bagaimana panggilan untuk memperoleh keselamatan ini ditujukan kepada banyak orang, tetapi hanya sedikit yang menerimanya. Gitu ya. Orang yang dipilih itu bukan dikatakan kalau di sini ya, perumpamaan itu tidak mengatakan dan tidak memustahilkan bahwa ada sedikit di antaranya yang menanggapi undangan dan menjadi orang pilihan. Ya, jadi ini panggilan eksternal dengan panggilan internal. Panggilan eksternal untuk semua, untuk umum, universal. Banyak yang dipanggil, banyak yang diberitakan firman, banyak yang dikasih tahu tentang Kristus, tapi sedikit yang dipilih. Panggilan internal, sedikit yang efektif. Itu yang Pak Julius. Mungkin ada tambahan dari yang lain? Halo, contoh. Mungkin Ya, cuma mau nambahkan ke poin siapa tadi saya lupa yang mengkaitkan antara lahir baru dengan baptisan itu tadi ya. Nah, saya juga nggak tahu itu maksudnya baptisan yang bagaimana, tapi poinnya saya, Yudas itu juga dibaptis. Kenapa dia tidak lahir baru? Tidak percaya dan akhirnya masuk neraka. Sebaliknya, penjahat yang bertobat di salib itu tidak dibaptis. Tapi kok bisa dia percaya dan selamat? Jadi ini mau saya sampaikan, baptisan nggak ada hubungannya sama lahir baru gitu. Itu aja, makasih. Oh iya. Ini bukan baptisan air ya, kok ini baptisan Roh Kudus ya, kok yang tadi ditanyain Ko Hoyen itu baptisan Roh Kudus. Oh ya, oke. Thank you, Ko. Mantap. Saya mau tambahkan dikit yang pernyataan Ko Handi itu memang menarik ya. Jadi memang secara kasat mata kita tidak bisa 100% untuk menilai orang itu sudah lahir baru. Kita bisa benar, bisa salah. Tetapi kita bisa memastikan untuk orang yang tidak lahir baru. Jadi untuk orang yang lahir baru mungkin kita bisa salah, tapi juga bisa benar gitu ya. Karena tetap ada beberapa indikatornya ya yang Alkitab katakan. Tetapi kita bisa tahu bahwa orang itu pasti belum lahir baru. Taunya dari mana? Simpel saja, dengan 2 pertanyaan diagnostik. Ya, 2 pertanyaan diagnostik dalam EE itu menjadi pertanyaan penting untuk kita lihat ini orang sudah lahir baru atau tidak. Sekarang itu penting ya, penting untuk menanyakan 2 pertanyaan ini. Terima kasih. Thank you, Musba. Nah, ini ada tambahan dari Ci Acing. Hanya Tuhan yang tahu apakah seseorang sudah lahir baru atau belum. Ini tambahan kan, Cik, bukan pertanyaan kok. Ini pernyataan. Tidak ya, bukan hanya Tuhan ya. Tambahan katanya. Diselamatkan kita tahu. Kita tahu, iya. Ya, hanya kita tidak tahu orang lain, tapi kita tahu diri kita sudah lahir baru atau tidak. Kita tahu itu.
Karena kita mengatakan orang yang diselamatkan itu tahu bahwa dirinya itu diselamatkan. Ya, jadi bukan hanya Tuhan yang tahu, kita yang diselamatkan kita tahu bahwa kita lahir baru. Hanya ya tadi untuk orang lain kita bisa salah, bisa benar dalam menilai. Gitu. Oke ya si Acing ya. Jadi diri sendiri tahu kok kita udah lahir baru atau belum. Kita mau bohongin, kita mau apa juga, kita yang tahu sendiri. Kita dan Tuhan itu urusannya. Ya, nah orang lain cuma lihat perform kita. Tapi Musa, saya tanggapin lagi nih rame jadi. Boleh kok. Dengan senang Ya, hati Musa, saya kalau ke Musa. Ke Musa ini karena Musa yang melakukan pernyataannya bahwa kita tahu kita sudah lahir baru apa tidak. Nah mungkin orang itu waktu awal kali bertobat dia yakin dia sudah lahir baru, dia sudah benar-benar percaya. Tapi menghadapi tantangan kehidupan dia berubah lagi Musa. Nah, apakah saat dia yakin bahwa dia diselamatkan, bahwa dia sudah benar-benar percaya itu dia juga merasa itu lahir baru mungkin Musa. Walaupun nanti dalam perjalanannya ternyata dia kalah tantangan dunia gitu. Orang yang benar-benar dilahir barukan dan diindikasikan dengan keyakinan keselamatan dengan dasar yang benar, tidak akan pernah kalah oleh dunia. Itu dijamin oleh Tuhan. Itu nanti di poin ketekunan orang kudus. Jadi orang yang sudah dilahirkan Tuhan, yang ditandai dengan iman yang sungguh-sungguh, dengan dasar yang benar, yaitu yakin pasti masuk surga hanya karena iman saja. Dan ketika dia mengalaminya bukan hanya dengan akal, bukan hanya dengan mulut, tapi dari hatinya, maka orang seperti itu tidak akan pernah kalah oleh dunia. Orang yang kelihatan kalah oleh dunia bisa dua macam. Yang pertama adalah orang itu dari awal memang belum diselamatkan, atau dia sedang mengalami kejatuhan. Poinnya di situ. Yang pasti adalah orang yang dilahir barukan, yang ditandai dengan iman yang benar, dengan dasar yang benar, dia tidak akan pernah kalah oleh dunia. Karena itulah dengan dua pertanyaan diagnostik itu, ya kalau kita tanya sama orang tidak yakin selamat, itu orang pasti belum lahir baru. Kalau orang yakin selamat karena perbuatannya, orang itu pasti belum lahir baru. Untuk orang demikian kita bisa tahu, ya. Tapi untuk orang yang untuk diri kita, di mana kita sudah tahu bahwa kita berdosa dan hanya iman dalam Kristus saja, dan kita menerimanya itu bukan hanya dengan akal, dengan mulut, tapi dari hati, maka itu indikasi kuat orang itu lahir baru, dan dia nanti pasti tidak akan pernah kalah oleh dunia. Dia bisa jatuh, tapi dia tidak akan tergeletak. Terima kasih. Jadi pertanyaan ini ke Musa. Kok jadi saya yang tanya terus? Kalau kita kan tahu kita lahir baru, Musa. Ya kah? Kita tahu kita sudah lahir baru kalau untuk kita. Tapi kapan waktunya itu kita tidak tahu ya. Kapannya kita tidak pernah tahu. Tapi kita tahu bahwa sudah lahir baru dengan iman yang dengan dasar yang benar dari hati yang sungguh. Tapi kapannya tidak tahu ya. Kapannya kita tidak tahu. Ya Musa, terima kasih. Yuk kita berdoa ya. Tuhan terima kasih untuk pembelajaran kami pada malam hari ini. Biarlah semua menguatkan iman kami, membuat kami semakin bertumbuh sebagai seorang murid Kristus yang mengasihi Engkau, mencintai firman-Mu dan sungguh rindu untuk bersekutu dengan Engkau, dan juga memberikan diri kami untuk melayani Engkau. Kami sungguh memohon apa yang sudah kami dengar, apa yang kami pelajari, itu membuat kami menjadi orang-orang Kristen yang dewasa secara rohani, yang tidak lagi membutuhkan bubur, tapi sungguh kami mau makan makanan yang keras, dan terlebih lagi kami mau menjadi anak-anak-Mu yang sungguh mencerminkan kemuliaan-Mu dimanapun kami berada. Terus pimpin kami ya Tuhan, dan terus tolong kami agar sepanjang hidup kami yang kami jalani ini, kami terus merasakan anugerah Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami, yang membuat hati kami selalu meluap akan ucapan syukur kepada Engkau, Allah yang penuh dengan belas kasihan itu. Terima kasih ya Bapak, inilah doa kami. Terima kasih untuk malam ini, terima kasih untuk banyak hal yang bisa kami dapatkan di pertanyaan, di pembahasan pada malam ini. Segala pujian hormat kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan, dan kami menyerahkan sisa waktu kami juga ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus
kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.